Mengawali redaksi pagi akhir pekan kali ini, kami akan ajak Anda jalan-jalan ke Jatiwangi, Majalengka, yang dikenal sebagai lokasi penghasil genting dengan kualitas terbaik. Ya, membuat genting ternyata harus melalui proses yang panjang pemirsa, serta tidak mudah. Nah, berikut adalah inspirasi akhir pekan untuk Anda. Pagi capek. Kali ini saya ada di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat yang merupakan sentra penghasil genteng. Data dari Asosiasi Pengusaha Genteng Jatiwangi pada tahun 90-an lebih dari 500 pengusaha genteng yang tercatat. Tapi data terakhir pada 2017 lalu hanya tersisa sekitar 150 pengusaha genteng yang masih aktif. Salah satunya adalah Juanda. Berdiri sejak tahun 93, pabrik genting di Cibentar, Jatiwangi ini dalam seminggu mampu memproduksi sekitar 24.000 genteng. Ada 100 orang pegawai yang bekerja setiap hari. Tugas pertama, memisahkan tanah liat yang akan diolah. Caranya dicangkul. Kalau di pabrik genteng, proses ini dinamakan ngaluluh. Sederhananya, mengolah tanah liat supaya bagus untuk dijadikan genteng. Sehari sebelum dicangkul, tanah liat diberi air agar basah dan mudah dikerjakan. Dalam sehari, Pak Juanda membutuhkan sekitar 8 kubik tanah untuk dijadikan genteng. Kelihatannya mudah, padahal Pasti saya selalu ada sisa tanah liat di sini. Seharusnya tidak ada. Jadi memang ada teknik tertentu. Setelah dipisahkan, tanah liat akan diinjak-injak agar padat. Lanjut proses penggilingan, giling dengan mesin agar semakin padat. Satu. Jadi menariknya harus manual. Jadi tidak bisa dilakukan satu orang, tapi 1, 2, 3, 4 orang untuk menariknya agar kemudian mesinnya menyala seperti ini ya Kang ya. Mantap. Memasukkan tanah liat yang sudah diluluh juga butuh perjuangan. Karena selain berat, baju juga jadi kotor. Setelah masuk ke dalam mesin penggiling, tanah liat akan dicampur pasir agar hasilnya semakin padat dan bagus untuk dijadikan genting. Itu mah kurang. Jangan samainnya. Iya, iya. Itu gimana, Pak? Aduh. Katanya kurang. Berat banget. Saat tanah liat sudah berhasil digiling, campuran tanah liat dan pasir akan berubah seperti ini, yang kemudian disebut empleng. For your information nih pemirsa, proses penggilingan dilakukan sebanyak 2 kali. Ini dilakukan supaya kadar air berkurang, sehingga cepat kering serta lebih halus dan padat. Lanjut potong-potong. Seperti ini nih. Waduh, lihat nih akarnya. Kayaknya gampang ya motongnya. Hehehe. Boleh saya coba kali ya. Satu empleng berukuran kurang lebih 25 cm akan jadi satu buah genteng. Setelah dipotong, masukkan ke dalam mobil ya. Nah ini pemirsa, kita akan menuju ke tempat percetakan dan kemudian empleng-empleng ini akan dicetak menjadi genteng. Saya mau tahu caranya seperti apa, jadi saya mau ikut sama bapaknya untuk menuju percetakan. Let's go! Aduh. Oke. Udah sampai di tempat percetakan, jadi selanjutnya empleng-empleng yang kemudian sudah digiling selama 2 kali ini akan dipres atau dicetak menjadi genteng. Kita lanjut saja. Masih di pabrik yang sama, kita akan masuk proses pencetakan. Kali ini kita akan melihat bagaimana bentuk genteng yang sesungguhnya. Langkah pertama, pemipihan. Lumuri dengan minyak tanah ya, supaya lebih licin. Yang keras cetaknya. Oke. Ya, gitu ya Pak ya? Lihat permukaannya halus enggak? Kalau belum halus, balikan lagi. Oke. Nah, gitu. Dari tadi saya dikomentarin sama Pak Haji, katanya harus bener-bener rapi. Contoh rapinya seperti ini ya Pak ya? Harus bener-bener permukaannya itu harus bener clean, rapi. Kalau belum rapi harus digeplak beberapa kali lagi. Bener nggak Pak? Iya. Oke, kalau begitu. Lanjut. Seru sekali ya. Cuma semangat nih, pastikan halus agar hasilnya oke.
Proses pencetakan harus dilakukan oleh para ahli menggunakan alat khusus. Saya masih pemula, nonton saja dulu lah. Ini dia bentuk genteng sudah dipres, tapi ini masih setengah jalan loh. Masih banyak proses yang harus dilalui, yaitu perapihan. Hati-hati ya saat memegang genteng, karena masih lembek, bentuknya bisa berubah. Waduh, ya Allah, ini kan kenapa lagi yang Jadi saya udah diajarin beberapa kali oleh si emak, ternyata salah terus. Gimana nih? Jadi saya belum layak jadi pengusaha genteng dong. belum. Belum. Saya belajar lagi boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Oke, saya lanjut ya pemirsa. Setelah dipastikan rapi, genteng disimpan di rak khusus untuk dikeringkan. Hehehe, lihat nih ibu-ibunya masih pada semangat. Ada teknik khusus loh agar proses penyimpanan genteng cepat dan efektif. Ribuan genteng yang sudah dicetak akan disimpan di tempat ini selama 3 hari penuh. Lanjut sekarang keluar ke genting untuk dijemur di bawah sinar matahari. Dikeringkannya harus berpasangan seperti ini ya, agar genteng bisa berdiri tegak dan kering sempurna. Pak Haji, saya mau jemur Pak. Aduh, kenapa bawa 2? Kenapa 2? Ibu-ibu juga bawa 4. Ini. Tambah lagi lah. Waduh, saya baru 2. Jemur harusnya 4. Oh, 4 ya Pak? Supaya jalannya kan nggak terlalu capek bolak-balik. Kalau 2 dapat berapa Oh, nantinya oke. jemurnya ya? 4 nih Pak. 4 ini. Berat, Pak. Udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Ibu-ibu 4 itu. Ibu-ibu 4, saya masa 2, jadi harus 4. Oke deh, tidak masalah. Saya lanjut ya Pak. Oke. Setelah 3 jam dijemur, saatnya memasukkan kembali genteng ke dalam truk. Setelah semua terangkut, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pembakaran. Let's go! Bisa dibilang ini adalah proses paling penting dalam pembuatan genteng. Karena dengan dibakarnya genting, maka kualitas akan semakin baik dan juga kuat. Jadi, nggak perlu takut pecah lagi. Nih, lama-lama kayaknya saya nggak usah nge-gym. Lebih dari sehari aja, kayaknya saya udah berotot, udah atletis. Tuh, nggak ada sih, nggak kelihatan sih Kang. Kalau Kang Didi kayaknya udah rada-rada keker ini ya. Aduh, udah jadi ya Kang ya. 2 hari lah, saya udah bisa keker ototnya. Seenggaknya nggak usah bayar untuk bayar gym untuk bisa mendapatkan otot yang kuat ya Kang. Oke, lanjut dulu. Proses pembakaran masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tujuannya agar pembakaran sempurna. Tadi dengan PD-nya saya datang ke sini pengen coba untuk potong kayu-kayunya, tapi setelah melihat akangnya kayaknya nggak dulu pemirsa, karena memang diameter kayunya cukup lebar sehingga memang butuh tenaga yang kuat dan juga kapaknya juga yang besar. Tadi saya sudah tanya memang harus ada ahlinya. Jadi kalau saya yang pemula seperti ini lebih baik jangan, karena berbahaya. Jadi saya cukup lihat dan perhatikan, nanti paling saya bantu untuk angkut-angkut untuk proses pembakaran dari si kenteng-kenteng ini. Lihat dulu mandorin. Kang, ini agak kurang Kang ini. Canda ya Kang ya. Oh iya, selain kayu bakar, ban bekas juga digunakan untuk memantik api. Proses pembakaran genteng bisa memakan waktu seharian. Biasanya sih ini digunakan para pekerja untuk beristirahat. Pembakaran dilakukan 2 kali. Genteng yang sudah dibakar tahap 1 akan berwarna seperti ini, masih merah dan cenderung tidak mengkilap. Nah, ini dia rahasianya kilap pada genteng, beri cairan khusus dan dibakar kembali. Setelah pembakaran 2 kali, baru kita masuk ke tahap QC atau Quality Control. Pemeriksaan meliputi kualitas, warna, serta kesempurnaan bentuk genteng. Nah, sudah aman, tinggal di packing untuk dikirim. 1 paket berisi 10 keping genteng berbobot 20 kg. Total sekali pengiriman bisa mencapai 4.400 genteng. Hati-hati ya dalam mengangkat genteng, jangan sampai semuanya sudah oke, akhirnya malah pecah. Oke. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda, dan kita berharap industri genteng Jatiwangi ini bisa terus berkembang dan juga bertahan. Kiki Aryadi, Rizky Dahadian, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kang, jalan Kang.